Nama saya Abel Mahalia Safira dengan NIM 2304-1311051 dari kelas KPI 2351B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan komunikasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah perencanaan komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Baiklah, langsung saja kita simak materi yang akan saya paparkan berikut ini. Dimulai dari latar belakang perencanaan komunikasi. Jadi, perencanaan komunikasi itu mempunyai latar belakang, yaitu salah satunya untuk menggerakkan program komunikasi, baik itu di lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi untuk meningkatkan pemasaran. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama yaitu citra positif dan konflik, yakni menjaga reputasi dengan menyelesaikan konflik secara baik. Yang kedua, tanggung jawab sosial, yakni seorang PR harus aktif dalam kegiatan sosial yang nyata. Dan yang ketiga, infrastruktur human, yakni butuh tim PR yang kompeten dan komunikatif. Jadi, komunikasi itu diperlukan untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai. Apakah itu untuk pencitraan, pemasaran, penyebarluasan gagasan, kerjasama, atau pembangunan infrastruktur komunikasi. Nah, membahas mengenai perencanaan komunikasi. Apa sih perencanaan komunikasi itu? Jadi, menurut John Middleton, perencanaan komunikasi adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa komunikasi dilakukan secara efektif dan efisien guna untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun pentingnya perencanaan komunikasi. Mengapa sih perencanaan komunikasi itu penting? Karena perencanaan komunikasi itu sangat diperlukan untuk menyusun strategi komunikasi guna agar program bisa berhasil dan terlaksana. Lalu adapun kebijakan komunikasi. Apa itu kebijakan komunikasi? Jadi, kebijakan komunikasi adalah aturan atau pedoman yang mengatur cara suatu organisasi menyampaikan informasi baik secara internal maupun secara eksternal. Secara singkat, kebijakan ini memastikan komunikasi itu berjalan dengan konsisten, terarah, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya ada pun jenis-jenis kebijakan komunikasi itu terdiri dari dua, yakni baik secara implisit maupun eksplisit. Nah, secara implisit, jadi kebijakan komunikasi itu tumbuh menjadi tatanan, baik itu dalam bentuk nilai maupun budaya dalam penataan sosial kemasyarakatan. Secara eksplisit, yaitu kebijakan komunikasi eksis dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Nah, selanjutnya ada pun tujuan dari kebijakan komunikasi itu sendiri. Apa sih tujuan kebijakan komunikasi? Yakni untuk mencapai semangat bersama dalam kerangka kerjasama dua negara atau lebih atau yang disebut bilateral, dan membantu mengkoordinasikan kerjasama antara lembaga, instansi pemerintah dan swasta, serta mengembangkan kebijakan komunikasi yang melibatkan seluruh instansi terkait. Selanjutnya terdapat tipe-tipe perencanaan komunikasi, yakni strategi planning dan operational planning. Yang pertama, strategi planning, yaitu perencanaan jangka panjang untuk mencapai tujuan komunikasi utama organisasi, fokus pada arah dan kebijakan umum. Lalu tipe perencanaan komunikasi pada operational planning, yakni perencanaan rinci untuk kegiatan komunikasi sehari-hari, fokus pada pelaksanaan teknis dan tindakan langsung. Nah, pada strategi planning itu terdapat beberapa macam perencanaan, yakni perencanaan intuitif dan perencanaan antisipatif. Yang pertama, perencanaan intuitif, yakni adalah prinsip yang mengacu pada pengalaman dan pengetahuan yang diterima oleh pengguna atau penerima komunikasi. Sementara perencanaan antisipatif ialah membuat perencanaan dalam menghadapi dinamika perubahan. Nah, kemudian pada operational planning sendiri, yaitu memiliki beberapa macam bentuk. Yang pertama itu perencanaan infrastruktur komunikasi, yakni bagaimana program dari strategi planning itu dibuat atau direncanakan secara physical planning atau menggunakan alat-alat komunikasi. Yang kedua, perencanaan program komunikasi, yaitu terkait dengan bagaimana knowledge atau keterampilan dan pengetahuan terkait dengan edukasi dan skill yang dibuat berdasarkan program komunikasi yang digunakan.
Selanjutnya, yakni adanya pendekatan perencanaan komunikasi. Menurut Mayer Solihin pada tahun 2009, itu terdiri dari dua macam. Yang pertama itu pendekatan perencanaan terpilih, dan yang kedua itu pendekatan perencanaan rasional menyeluruh. Yang pertama, perencanaan terpilih, yakni ia fokus pada pemilihan alternatif terbaik dari beberapa opsi yang ada, berdasarkan kondisi nyata dan sumber daya yang tersedia. Sementara perencanaan nasional menyeluruh, ia mengandalkan analisis menyeluruh dan sistematis dari awal dengan asumsi semua informasi itu tersedia dan dapat diprediksi secara logis. Selanjutnya, ada pun teori pada perencanaan komunikasi. Itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu teori pembangunan, yakni PR mendukung proses pembangunan dengan menyampaikan informasi pembangunan kepada publik dan mendorong partisipasi. Yang kedua itu teori sosiologi, yakni PR memahami hubungan sosial dan perilaku masyarakat untuk membangun komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu teori komunikasi, yakni dasar utama seorang PR dalam menyusun pesan, media, dan cara berkomunikasi agar tetap sasaran. Selanjutnya yakni teori komunikasi, yakni dasar utama seorang PR dalam menyusun pesan, media, dan cara berkomunikasi agar tepat sasaran. Dan yang terakhir teori organisasi, yaitu seorang PR berperan sebagai penghubung antara organisasi dan publik, menjaga citra dan alur informasi internal serta eksternal. Nah, lalu selanjutnya ada pun hakikat pada perencanaan komunikasi. Yang pertama, perencanaan komunikasi itu sebagai proses, yakni dilakukan dengan bertahap, mulai dari analisis hingga evaluasi. Yang kedua, perencanaan komunikasi sebagai sistem, itu terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan, seperti pesan, media, dan audiens. Yang ketiga yaitu perencanaan komunikasi sebagai alih teknologi, yakni menggunakan teknologi untuk menyampaikan informasi secara efektif. Yang keempat, perencanaan komunikasi sebagai suatu kegiatan ekonomi, artinya yaitu melibatkan sumber daya dan biaya dalam pelaksanaannya. Dan yang kelima itu perencanaan komunikasi sebagai evaluasi, yakni menilai efektivitas komunikasi untuk perbaikan ke depannya nanti. Lalu terdapat pula masalah dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama itu regulasi internasional, yakni adanya perbedaan aturan antara negara dapat menghambat komunikasi global. Lalu kebijakan nasional, yakni aturan dalam negeri bisa membatasi isi dan cara penyampaian pesan. Lalu desentralisasi, yakni beragamnya kebijakan daerah yang menyulitkan penyamaan strategi komunikasi. Dan koordinasi, yakni kurangnya sinkronisasi antara pihak membuat pelaksana dan komunikasi itu tidak efektif. Nah, demikianlah materi yang telah saya paparkan mengenai perencanaan komunikasi. Jadi, kesimpulannya, perencanaan komunikasi adalah proses strategis untuk menyusun pesan, memilih media, dan menentukan sasaran komunikasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Dengan perencanaan yang baik, komunikasi menjadi lebih terarah, efisien, dan mampu membangun hubungan yang kuat dengan audiens. Baiklah, itu saja pemaparan materi